Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload video. Falling for Merceo, bab 31 bercerai. Tenaga Gavin sangatlah besar, Lucia tidak bisa mengelak, namun dia marah dalam hati. Sering sekali ada orang yang memaksanya untuk mengundurkan diri dari jabatan. Awalnya Bella, sekarang adalah suaminya yang hanya nama saja ini, dia benar-benar tidak percaya. Lucia berusaha untuk menenangkan perasaan dan menatapinya. Aku tidak ikut campur urusan pribadimu, kamu juga jangan mencampuriku. Aku tidak tahu aku kerja di MZ apa sudah mengganggumu, namun aku tidak akan mengundurkan diri dari jabatan. Gavin jelas marah karena Dia baru mau berkata namun sudah dipotong lagi oleh Lucia. Hentikan itu, kamu jangan jelaskan, aku juga tidak akan mempertanyakannya. Alasanmu sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Ekspresinya biru, dia tanpa sadar mengencangkan tangannya. Lucia kesakitan dan mengerutkan keningnya. Dia mendengar Gavin berkata dengan marah, apakah kamu begitu tidak peduli? Apakah kamu begitu tidak ingin tahu urusanku? Tatapan Gavin terlihat kecewa. Lucia sedikit tidak tega. Dia berpikir sejenak lalu tetaplah mempertahankan pendapatnya. Kita berdua hanyalah menikah karena kontrak, kita tidak seharusnya saling mengikat, dengan begitu akan lebih baik bagi kedua belah pihak, jika tidak. Jika tidak, kenapa? Gavin mendekat dan menatapi Lucia dari atas ke bawah. Lucia merasa tidak nyaman dengan tatapan Gavin, dia sedikit takut, rasa ini membuatnya tidak sadar terpikiran dengan Gavin yang malam itu berada di rumah sakit. Lucia sangatlah tidak suka dengan perasaan diatur oleh orang lain seperti begini. Lucia mengertakkan giginya, jika tidak perlu tunggu waktu 1 bulan, kita sekarang langsung bercerai saja. Gavin tercengang, dia lalu mencibir, lagi pula kamu sudah berhasil mengelabui tunanganmu itu, jadi bagimu aku sudah tidak bergunakan. Lucia merasa sedikit bersalah, meskipun yang Gavin katakan adalah fakta juga, namun bukan ini maksud Lucia. Gavin melihat dia tidak mengelak, hatinya merasa seolah ditinggalkan, tangannya yang memegang Lucia juga dilepaskan, dia berbalik badan dengan tegas, bercerai ya sudah, bercerai saja. Lucia mendekat namun dia tiba-tiba merasa tidak tahu harus memanggilnya apa, dia hanya bisa menatai Gavin pergi menaiki mobil. Meskipun cepat atau lambat pasti akan tiba waktunya untuk bercerai, namun dia ingin mempertanyakan mengenai tunangan Gavin. Jika tidak, bukankah saat ini Lucia bercerai dengannya sungguh tidak setia kawan? Namun Lucia mengeluarkan telepon, dia terpikiran dengan perkataan Gavin sebelumnya, hatinya mulai ragu-ragu apakah harus menelepon atau tidak. Di saat ini Carson mengirimkan pesan kepadanya, setelah pulang kerja tunggu aku di lantai bawah. Sepertinya dia tahu ada banyak yang ingin dipertanyakan oleh Lucia. Sofia menginjak kakinya masuk ke dalam kamar dan langsung mencium bau arak di dalam kamar, dia langsung menutup pintu. Gavin memegang gelas arak dan bersandar di samping jendela, ketika mendengar ada suara dia membalikkan kepalanya. Sofia melangkah maju dan berbisik, paman kecil, kamu gila. Kamu minum arak di rumah, jika ketahuan oleh kakek kamu akan gawat. Karena ayah dan paman kedua meninggal karena sakit, jadi kakek sangatlah mementingkan kondisi tubuh dia dan Gavin, barang seperti rokok dan arak sangatlah dilarang di dalam rumah. Gavin tersenyum dan memberikan gerakan diam dan mulai minum lagi. Sofia maju dan merebut araknya, Gavin tidak menahannya, Sofia menarik Gavin duduk di atas sofa dan bertanya, ada apa ini, kamu putus cinta? Gavin menatapi Sofia dan berkata menyindir dirinya, atasan dari Lucia adalah Carson. Sofia kaget, orang keluarga lu, maksudmu? Gavin menganggukkan kepalanya, aku mau dia mengundurkan diri dari jabatan, dia malah bilang bercerai. Kamu jelaskan kepada dia. Sofia terlihat sedikit panik. Gavin menggelengkan kepalanya, dia tidak peduli dengan penjelasanku dan tidak mau mendengarkannya juga. Sungguh keterlaluan. Sofia berdiri dengan marah, paman kecil, aku beritahu kamu, wanita seperti ini harus kamu beri pelajaran, jika kamu kasih enak, dia akan melunjak. Gavin tertawa, itu harusnya kamu.
Wajah Sofia merah. Aku adalah seorang wanita, dia juga adalah seorang wanita. Gavin menundukkan kepalanya dan berkata, aku hanya marah yang dia katakan adalah benar, hanya menikah palsu saja, mengapa aku harus mengikut campur kehidupan pribadinya. Namun itu Carson, mengapa itu adalah Carson? Sofia menghempaskan nafasnya, masih bisa mengapa lagi, orang yang lebih dekat lebih bisa mendapatkannya. Menurutmu, mereka berdua setiap hari bekerja bersama mau bilang tidak punya perasaan sedikit pun, itu susah sekali. Gavin tiba-tiba mengerutkan keningnya dan melirik Sofia. Sofia tidak tahan dan menyusutkan lehernya, setiap kali Gavin melihat orang menggunakan tatapan seperti begitu, maka berarti akan ada hal buruk yang akan terjadi. Sofia merasa orang yang akan menerima kemarahan ini jika bukan dirinya pasti adalah Lucia. Tentu saja, Sofia lebih berharap bukan dirinya. Seharian penuh, pikiran Lucia tetap tidak tenang. Emily mendekat ke sampingnya dan bertanya, kamu mengajak orang? Sofia menjawab iya. Emily langsung senang, kamu ajak siapa? Ajak siapa? Direktur Lu. Lucia melirik jam tangannya dan menjawab asal. Emily berkata dengan senang, kamu benaran sudah bersama dengan Direktur Lu. Semua tatapan langsung mengarah pada Lucia, barulah Lucia sadar kembali dan bergegas berkata, urusan pekerjaan ini. Emily menarik Lucia, dia berkata sambil tertawa, sudahlah, kamu masih takut sama mereka. Jika kamu benar-benar menjadi nyonya bos, mereka pasti akan membaik-baikan kamu. Cepat bilang, apakah karena sering lembur hingga saling berperasaan, sejujurnya Direktur Lu hanya bertingkah berbeda terhadapmu saja, menurutku kalian bersama itu juga lumayan cocok. Lucia awalnya ingin mengelak, namun ketika mendengar Emily berkata seperti itu, dia juga tercengang. Olivia bilang Carson suka dengannya, sekarang Emily juga berkata seperti begitu. Carson biasa tidak tersenyum, dia seolah tidak dekat dengan siapapun, entah mulai dari kapan dia terus membantu Lucia, dan sepertinya tidak seperti kata orang-orang. Lucia tersenyum secara tidak sadar. Akhirnya sudah sampai waktu pulang kerja, Lucia langsung keluar seolah sebuah panah. Di lantai bawah, Carson masih ada di luar sana dan masih belum pulang. Lucia menunggu beberapa menit dan akhirnya melihat mobil Carson berhenti, dia naik ke atas mobil dan mendengar perkataan Carson, carilah tempat makan sambil bicarakan. Restoranuya ditentukan oleh Carson, tempatnya diam dan elegan. Lucia sekali duduk, Carson langsung berkata, videonya dilihat dari tempat Bella, aku mengirimkan kepadamu agar kamu bisa secepatnya mengetahui wajah asli dari Noah. Mengapa kamu membantuku? Carson berhenti sejenak dan akhirnya menatapi Lucia, sebenarnya kita sudah saling mengenal jauh sebelum yang kamu bayangkan. Lucia kaget, kita, dulu kenalan. Di dalam ingatan Lucia, dirinya setelah lulus barulah dikenalkan oleh kakak kelas ke MZ barulah dia bisa mengenal Carson, bukankah memang begitu? Carson menganggukkan kepalanya, perusahaan ayahku dan kamu. Carson berhenti sejenak, punya hubungan bisnis dengan Pace Corp. Secara pribadi mereka juga sering berkontak, jadi ketika aku kecil aku pernah pergi ke keluarga Pei bersama ayahku, waktu itu kamu masih tinggal di sana. Lucia terlihat sedikit tegang. Dia meninggalkan keluarga Pei ketika berumur 8 tahun. Karena pengalaman yang membuatnya sangatlah menjijikan itu membuatnya sangatlah menderita, jadi dia terus saja memaksa dirinya sendiri untuk melupakannya. Jadi aku tahu kamu alergi terhadap kacang-kacangan. Seolah tahu bahwa Lucia tidak ingin mengungkit masa lalunya ketika berada di keluarga Pei, Carson tidak melanjutkan perkataannya lagi. Lucia terpaksa tersenyum, Direktur Lu semenjak aku hari pertama masuk perusahaan sudah tahu ini. Carson menganggukkan kepalanya. Lalu mengapa kamu berpura-pura tidak mengenalku? Tatapannya sedikit berubah, semenjak kamu pindah, kita pernah bertemu di jalanan, kamu berkata dengan benci, semua orang yang berhubungan dengan keluarga Pei tidak ingin kamu kenal. Dia ingat gadis kecil itu ketika siang di tahun itu, jelas begitu kurus kecil, namun begitu tegas, dia benci Tommy dan ikut membenci semua orang yang berhubungan dengan keluarga Pei. Inilah dunia anak kecil, begitu tulus dan begitu suka dendam. Jadi dia pergi. Hingga seorang teman mengungkit mengenai adik kelas wanitanya.
Sedangkan Carson tidak memberitahu Lucia bahwa salah satu alasan penting dia berpura-pura tidak mengenalnya karena Lucia waktu itu punya pacar. Lucia seperti teringat sesuatu, dulu dia punya seorang kakak, orang-orang memanggilnya Carson, namun dia tidak tahu ternyata namanya adalah Charsolu. Lucia sedikit malu, maaf, waktu itu bukan sengaja. Tidak apa-apa. Carson dengan jarangnya tersenyum, lembut dan nyaman, kamu sudah putus dengan Noah. Aku juga sudah tenang. Sebenarnya. Tidak apa-apa. Sebenarnya Lucia ingin memberitahu bahwa setelah dia putus dengan Noah, dia langsung menikah dengan sembarangan orang, namun entah kenapa, perkataannya sudah sampai di samping mulut namun dia tetaplah tidak bisa mengatakannya. Makanlah. Carson mengambil lauk untuknya. Di detik ini, Lucia merasakan kehangatan, seolah seperti ketika ibunya masih hidup. Setelah makan, Carson mengantarkannya hingga ke lantai bawah dan menatapi Lucia naik barulah dia pergi. Lucia baru saja jalan sampai depan pintu, dia langsung mendengar Saura tertawa dari dalam dan ada juga suara lelaki sedang mengobrol. Dia membuka pintu dan masuk. Olivia dan seorang lelaki muda sedang mengobrol di ruang tamu. Lucia tercengang, ketika menyewa, dia pernah sepakat dengan Olivia bahwa tidak boleh membawa lawan jenis untuk bermalam. Dia sedikit tidak senang dan maju, Olivia, siapakah ini? Olivia mendengar suaranya dan bangkit dan berkata, perkenalkan, ini adalah tetangga baruku, dia datang mengobrol dan membelikan banyak hadiah pengenalan untuk kita. Lelaki di atas sofa berbalik badan dan menatapi Lucia, dia langsung terpaku. Mengapa adalah dia? Gavin mengulurkan tangan dan tersenyum sambil berkata, halo, namaku Robert Sia. Dia tentu saja tahu namanya Robert Sia. Masalahnya untuk apa dia datang kemari? Olivia mengulurkan tangan dan mengerahkannya di hadapan Lucia, kamu melongo apa? Jangan-jangan kamu bodoh karena terlalu tampan. Hahaha. Dia berbalik menatapi lelaki di belakangnya, maaf, Tuan Sia, teman aku ini terkadang memang kocak seperti begini. Gavin tersenyum, tidak apa-apa. Olivia tiba-tiba seolah terpikiran sesuatu, makanan malam di dapur. Dia tampak kaget dan berlari ke dapur. Ekspresi Lucia berubah, apa yang kamu lakukan di sini? Gavin menyusutkan badannya dan mencari posisi nyaman untuk duduk, apaan lakukan apa? Tentu saja belajar dari orang lain, mendapatkan orang Deknan mendekatinya. Lucia mengertakkan gigi dan mendekatinya, bukankah kamu mau bercerai? Gavin menganggukkan kepalanya, dia berkata dengan serius, memang mau bercerai, namun kapan bercerai belum aku pikirkan dengan baik. Robert Sia. Kamu bangun. Lucia mengulurkan tangan dan ingin menariknya, dia mencium bau-bau arak di badannya, apakah kamu mabuk? Gavin menghempaskan nafasnya, aku sangatlah sadar. Orang keluarga lu merebut benda penting darinya, sekarang masih ingin merebut istrinya, jangan bermimpi. Bab 32 Tetangga Baru. Lucia ingin menariknya bangun namun tidak disangka dia bagaikan permen karet yang menempel di sofa yang tidak bisa bergerak sama sekali. Robert Sia. Lucia menahan rasa marah dan melototinya. Gavin menatapinya dan tersenyum, panggil Robert Sia lagi dan percaya atau tidak aku akan memberitahu hubungan kepada teman satu sewaanmu. Lucia langsung lemas, Olivia terkenal adalah raja dari segala gosip, jika membiarkannya mengetahui hal ini, maka Lucia pasti tidak akan punya hidup tenang ke depannya. Lagi pula 1 bulan lagi sudah harus bercerai, dan hal ini akan menjadi tidak berbekas sama sekali, Lucia berpikir sejenak dan akhirnya membiarkannya saja. Buburnya sudah datang. Olivia membawa makan tengah malam keluar dengan Baga, Tuan Sia juga silakan dicoba saja. Gavin tersenyum, Nona Jian sungguh adalah seorang ibu dan istri yang sejati. Wajah Olivia langsung merah, mana ada. Lucia menatapi ekspresi Olivia. Nona besar ini biasanya sungguh tidak akan mengerjakan pekerjaan rumah, semua makanan dia itu adalah pesanan online, hari ini dia memasak sendiri pasti adalah hal yang tidak biasa. Benar saja, Lucia baru minum saja, Olivia langsung mendekat dan bertanya, bagaimana ini? Apakah enak lebih besar dari? Lumayan, hanya saja sedikit hambar. Lucia melirik Gavin.
Dia sepertinya juga punya rasa yang sama. Jadi Lucia baru saja mengambil gula dari dapur. Gavin langsung melirik ke arahnya dan mengisyaratnya untuk tambah gula. Lucia tidak mempedulikannya dan berencana untuk menambahkan gula untuk dirinya sendiri. Lucia mengambil 1 sendok gula dan ketika mau meletakkannya di dalam bubur Gavin, dia tiba-tiba mendengar perkataan Olivia, "Baguslah kalau sedikit hambar," kata kepala Lan, "kalau terlalu manis gampang terkena penyakit kencing manis." Tangan Lucia gemetaran, 1 sendok penuh gulanya semuanya dituangkan di dalam buburnya sendiri. Melihat tampangnya begini, Gavin tidak tahan untuk tertawa. Lucia melototinya, Gavin malah mengulurkan tangan dan mengganti bubur mereka berdua secara diam-diam. Lucia baru saja ingin menghalanginya. Namun Gavin sudah mencampurinya dan meminumnya. Dia berkata kepada Olivia, "Orang yang gendut dan berusia paruh baya barulah bisa menyebabkan penyakit kencing manis. Kamu jangan sembarangan dengar dari ketualan itu." Olivia berkata, "Kamu yang bohong, kamu itu dokter." Gavin terselek. Olivia sambil berkata, dia sambil menyiapkan sarapan untuk Daniel, dia lalu pergi ke toilet. Gavin bertanya dengan suara pelan, kepala Lan yang dia sebut itu adalah Daniel Lankah. Lucia menganggukkan kepalanya namun menatapinya dengan tatapan aneh. "Mengapa kamu tahu?" Gavin tercengang. Namun tidak lama kemudian dia langsung sadar. "Karyawan perusahaan kita semua memeriksa kesehatan di rumah sakit Zhenhua semua. Kepala Lan, dia terkenal akan menggoda karyawan wanita, suruh temanmu berhati-hati saja." Karyawan dari Zhenyi pergi medical check-up di rumah sakit Zhenhua itu juga masuk akan, Lucia tidak curiga. Namun Lucia tertawa, yang harus dihati-hatikan itu adalah kepala Lan itu sepertinya. Gavin menaikkan alisnya. Sepertinya Daniel kali ini punya lawan. Tiba-tiba terdengar suara Olivia, "Oh iya, Lucia, bagaimana kencan kamu dengan direktur lu kamu itu hari ini?" Lucia tiba-tiba tidak tahan, benar saja, baru saja Olivia selesai berkata, Gavin langsung berhenti tersenyum dan ekspresinya marah menatapi Lucia. "Kamu tadi malam makan bersama Carson. Dan baru waktu 1 kali makan saja mengapa dia tiba-tiba menjadi direktur lu kamu?" Gavin langsung marah lagi. Lucia sangatlah bingung. Melihat mangkok Gavin yang kosong, dia hanya bisa berdiri dan berkata, "Kalau kalian sudah selesai makan semua, waktunya juga sudah tidak pagi lagi, kamu pulang dulu saja." Gavin terus menatapinya, "Kamu antar aku." Lucia akhirnya mengerti, jika tidak menurutinya, mungkin saja Gavin akan datang bertamu hingga pagi. Gavin berjalan ke pintu sebelah, dia berbalik menatapinya, "Tidak mau masuk dan lihat tempat kamu menaruh surat nikah kamu itu seperti apa." Lucia gemetaran dalam hati, dia berkata, "Tidak perlu, asalkan mereka bisa tinggal bahagia saja sudah cukup." Pintu ditutup dengan keras. Gavin tersenyum meledek, "Lucia, bertamu dari tetangga baru saja dimulai." Keesokan harinya, Olivia benar saja sudah pergi ke rumah sakit untuk mengantar sarapan ketika pagi-pagi. Lucia baru mengenakan sepatu dan membuka pintu, dia langsung melihat Gavin bersilangan tangan di luar pintu. Gavin melihat Lucia tercengang, dia mengulurkan tangan dan mengoyangkannya di hadapan Lucia, "Masih melongo apa, tidak mau pergi?" Lucia bertanya secara tidak sadar, "Mau kemana?" Gavin sudah menekan tombol lift, "Hari ini kamu tidak kerja." "Kerja? Ayo, aku satu jalan denganmu." Setelah masuk ke dalam lift, Lucia akhirnya mengerti dia hanya bisa berkata, "Sebenarnya kamu bisa tidak perlu begitu ribet." Gavin menekan tombol tutup pintu lift, apa masalahnya jika tumpangan begitu? Meskipun begitu, namun Lucia tetaplah merasa hal ini sedikit aneh. Setelah ragu-ragu lumayan lama di dalam mobil, barulah Lucia memberanikan diri dan berkata, "Singkirkan surat itu, aku dan kamu tidak ada hubungan sama sekali, jadi kamu tentu saja tidak perlu melakukan hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang suami." Gavin tersenyum, "Aku membiarkanmu pergi bersamaku, ini adalah hal yang akan dilakukan oleh tetangga, suami harusnya melakukan apa, apakah perlu nanti malam pulang baru aku beritahu kamu?" Lucia ingin menangis mendengarnya, jika ada obat menyesal, dia pasti tidak akan menyinggung Gavin. Setelah berpikir sejenak, Lucia hanya berkata, "Jika terlihat oleh orang lain seperti begini, bisa saja mereka salah paham,
kan bagaimanapun juga kamu juga masih mau menikah, begitu juga dengan aku. Dia mengerutkan keningnya, mau menikah ke siapa? Carson. Lucia tidak tahan untuk bertanya, apakah kamu punya dendam terhadap direktur Lu? Setiap hari sengaja terus menyerangnya. Gavin mengeratkan tangannya yang memegang setir mobil, dia menghempaskan nafasnya, barulah dia kembali tersenyum, sekarang sudah mau tahu. Sudah terlambat, aku tidak ingin mengatakannya lagi. Kata-katanya bagaikan Lucia betapa ingin tahu saja. Sarapan. Gavin tiba-tiba memutarkan kepalanya dan bertanya. Lucia mengelengkan kepalanya, tidak perlu, di perusahaan ada. Aduh, lumayan juga. Entah karena Lucia halusinasi atau tidak, namun rasanya Gavin mengatakan ini dengan penuh sindiran, tentu saja, Lucia tidak akan peduli akan ini semua. Mobil sekali berhenti di lantai bawah, sebelum Gavin membuka pintu, Lucia langsung tersenyum menyapa Carson. Tatapan Gavin berubah, Carson mengobrol dengan Lucia dan melirik ke arah mobil Gavin, dia mencibir dan menutup jendela mobil. Siapakah itu? Carson tidak melihat orang di dalam mobil. Lucia bergegas berkata, oh, itu tetangga, kebetulan searah dengannya. Carson akhirnya tidak banyak bertanya. Lucia lega dan berjalan di samping Carson. Dia diam-diam menilainya, pantas saja ada banyak orang yang pernah berisu dia punya sesuatu dengan Tommy. Carson malah tidak pernah mencurigainya dan malah membantunya terus. Lucia merasa hatinya sedikit manis. Barulah dia duduk di depan meja kerjanya, Emily langsung mendekat, cepat bilang, kemana kamu dan direktur Lu pergi? Direktur Lu ketika masuk ruang kerjanya, dia tidak lupa untuk melirik kamu. Benarkah? Mengapa aku tidak melihatnya? Lucia sambil menyalakan komputer. Emily menabrak pelan Lucia, jangan berpura-pura bodoh. Emily adalah orang yang suka gosip dan mempertanyakan semua hal. Hal ini lumayan mirip dengan Olivia, Lucia berpikir sejenak, dia lalu berkata, hari itu Noah datang, direktur Lu membantuku, jadi kemarin aku hanya demi berterima kasih kepadanya saja. Sekali mendengar Noah, Emily langsung bertatapan kasihan kepada Lucia, dia menepuk bahu Lucia dan berkata, lupakan saja lelaki bajiknan itu, anggap saja kamu dulu buta. Lucia tersenyum masam, memang benar kata Emily, Lucia memang datang di bidang Noah. Mungkin memang benar perkataan Jessica, zaman sekarang, semua orang suka lihat latar belakang dan menjadikannya syarat, Noah seorang keturunan orang kaya mana mungkin akan menyuka. Memang benar semua dongeng itu menipu orang. Lucia menarik nafas dalam, mulai hari ini aku harus bekerja dengan baik, sekalipun bukanlah orang kaya, namun setidaknya ke depannya harus menjadi ibu dari anak orang kaya. Emily berhasil tertawa karena perkataannya, aku juga mau jadi ibu dari anak orang kaya. Semangat. Semangat. Titik 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 titik. Nyaris siang hari, Lucia tiba-tiba menerima bunga mawar dan semua orang menebak siapa yang menghadiahkannya namun di atasnya tidak ada kartu nama. Ketika keluar dan bertemu dengan Carson, dia melirik ke arah Lucia, dan tiba-tiba bertanya, Noah masih mengganggumu. Lucia tercengang. Dia langsung mengerti Carson menunjuk ke masalah dia menerima bunganya, seketika dia langsung bingung harus melakukan apa, namun entah kenapa dia terpikiran dengan suami yang hanya nama saja itu. Titik 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 titik. Aciu. Gavin tidak tahan dan bersin, dia lalu melihat dokumen di tangannya. Robert masuk dan meletakkan beberapa dokumen di atas meja Gavin. Dia bertanya, Direktur Gu, beberapa tahun lalu Tuan Besar bilang mau mengugurkan Zhenxiang Teknologi, bagaimana Anda bisa terpikiran untuk mengeksplorasi lebih lanjut mengenai ini? Gavin melihat beberapa halaman dan tidak menjawab. Zhenxiang Teknologi terus saja tidak bisa bagus di bidang desain dan development. Yang paling utamanya adalah karena kekurangan orang berbakat, kasih gaji 5 kali lipat daripada pesaing satu industri, aku mau mencari orang yang berbakat. Baik, Robert berhenti sejenak dan melanjutkan, jika karena masalah MZ, tinggal akuisisi saja, mengapa Anda mau melakukannya hingga begitu rumit? Gavin meletakkan dokumen, dan berdiri sambil mencibir, akuisisi bukannya terlihat sangatlah lemah. Robert tersenyum masam dan melihat dia keluar, dia bergegas mengikutinya, malam ini ada acara malam, Tuan Besar memerintah, tolong Anda wajib ikut. Gavin sudah keluar dari kantor,
Mendengar perkataan ini, dia sedikit mengerutkan keningnya. Acara malam apa? Titik 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 titik. Acara tahunan Kota Tong. Lucia menatapi Carson yang berada di hadapannya dengan tatapan kaget. Carson menganggukkan kepalanya. Malam ini akan ada banyak orang dalam industri yang kan ikut. Nanti akan kenalkan kepadamu. Yil Song juga akan hadir. Benarkah? Bagus sekali. Lucia senang. Waktu itu Yil yang mengenalkannya ke MZ. Dan saat ini Yil yang sudah sangatlah terkenal di industri ini tentu saja akan menjadi idola bagi Lucia. Namun sekali terpikiran dengan dandanan sendiri, dia sedikit ragu, apakah harus mengenakan pakaian dress. Carson menatapinya, baguslah kalau pakaian formal bukan pergi acara relasi juga. Terima kasih, Direktur Lu. Lucia paling benci dengan rasa mengenakan sepatu hak tinggi dan menaikkan rok panjang begitu. Carson merapatkan bibirnya, secara pribadi jangan panggil Direktur Lu lagi, panggil saja namaku. Carson Lu. Dia sedikit tegang dan tidak bisa memanggilnya. Titik 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 titik. Acaranya dimulai jam 8. Lucia dan Carson lembur mendadak. Ketika tiba sudah dimulai setengah jam, Carson ditunda oleh beberapa orang dan Lucia bergegas mencari Yil, dia lalu lalang gerombongan sendirian. Direktur Gu, aku adalah Yil Song, ini adalah kartu namaku. Direktur Gu, sungguh sulit untuk bertemu dengan Anda lihat kapan punya waktu aku akan pergi mencari Anda. Gavin sekali masuk langsung dikepung oleh orang-orang dan terus menghormat arak kepadanya. Gavin memegang gelas arak dan tersenyum sopan, dia meminumnya sedikit. Direktur Gu. Robert berlari menerobos rombongan, Gavin mengangkat kepalanya, kebetulan dia melihat Robert lewat samping Lucia. Ekspresinya langsung berubah, mengapa dia ada di sini? Direktur Gu. Robert melambaikan tangannya. Di saat bersamaan, Lucia mendengar suaranya dan melirik ke sini. Bersambung. Titik.